Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak, jadi ganggu Bapak nih aktivitas Bapak di sekolah. Ini ada kegiatan kami dari guru penggerak untuk minta untuk wawancara Bapak. Ya silakanlah semampu saya yang bisa saya jawab dan saya layani gitu. Iya Pak, Insya Allah. Yang pertanyaan pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi kasus, memang kasus itu tetap banyak dalam satu sekolah. Yeah. Pasti ada ya. Ya. Cuma tergantung ya, sekolah lagi, masing-masing sekolah kan beda itu. Kasus-kasus ini kan ada dua kategori itu kan. Dua, yaitu dilema etika dan bujukan moral gitu. Kalau bujukan dilema etika itu kan ada kasus mungkin suatu masalah antara benar dengan benar, tinggal kita mengambil suatu keputusan tindakan yang mana yang terbaik gitu kan, yang paling tepat untuk melakukan tindakan. Tapi selama bisa tuh bisa diterima gitu. Yang kedua itu bujukan moral, itu memang beda itu ya, beda antara benar dan salah tindakan itu ya, kasusnya gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi memang harus teliti yang benar dan salah itu ya Pak ya. Terus pertanyaan yang kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kedua kepentingan yang sama-sama benar maksudnya Pak. Terus sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita selama ini tetap kalau ada kasus akan koordinasi dengan pihak waka, pihak guru, karena apalagi saya kan mungkin tidak semua kondisi kawan kita ketahui untuk keseluruhannya. Ada hal tertentu yang mungkin kita tidak ketahui. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi atau masalah tersebut kepada kasus itu, jadi kita harus perlu informasi dari teman sejawat gitu, dengan sejawat. Barulah kita ambil suatu keputusan bahwa ini masalahnya itu, kasusnya itu. Barulah diputuskan bagaimana jalannya, jalan keluarnya, pemecahan masalahnya itu. Berarti dicari yang siapa-siapa yang terlibat. Pihak yang terlibat, terutama yang sering berhubungan lah itu, mengadakan koordinasi atau berteman dekat atau masyarakat, kemudian tidak menutup kemungkinan orang di luar lingkungan sekolah yang kalau seandainya masalah itu mungkin diperlukan, tapi selama itu tidak perlu keluar, mungkin kita ke dalam aja. Gitu ya Pak ya, koordinasi ke dalam aja. Ke dalam aja. Kecuali hal-hal yang diperlukan keluar, itu sih sangat urgen lah itu. Kalau udah perlu keluar itu. Tapi selama ini saya kira tidak terlalu lah itu keluar. Kalau bisa diselesaikan di dalam, kita usahakan di dalam. Intern gitu ya. Terus pertanyaan ketiga ya Pak ya. Terus langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan Bapak selama ini? Kalau prosedur untuk menangani kasus-kasus ini, yang pertama tadi mengidentifikasi itu. Masalah apa itu ya? Apakah masalah pribadi, ada masalah sosial, masalah kelompok, teman sejawatnya. Nah, kemudian setelah mengidentifikasi itu kita mencari itu latar belakang. Latar belakang timbulnya suatu kasus. Salah satunya tadi ya dengan komunikasi dengan beberapa orang yang terlibat, yang bisa kita ambil informasinya.
Jadi kita tidak bisa mengambil suatu keputusan harus gini kan. Iya, nggak Khawatir bisa juga tebak-tebakan. tidak bisa Pak. tebak-tebakan. Nanti Iya. kalau tebak-tebakan, itu salah tindakan gitu. Iya kan. Jadi kita ambil dulu, cari dulu informasi ini. Mungkin lah itu, Sedetil mungkin sedetil ya. mungkin, barulah mungkin kita adakan suatu tindakan, mungkin pemanggilan. Setelah pemanggilan diskusi lagi, diskusi dengan yang bersangkutan. Apa benar ini mencari kebenaran lagi. Iya. Tidak bisa kita ngambil keputusan dari teman dengan yang lain mengatakan begini, kita pasti Harus oh ini dikonfirmasi begitu, lagi lah ya, juga Pak, ya. konfirmasi lagi benar enggak itu. Benar apa enggak gitu ya. Kalau memang begitu, baru kita diskusikan lagi gimana pengatasannya, mengatasi masalahnya, kasusnya gimana harus diatasi. Nah, setelah selesai mungkin dia bisa mengambilkan suatu keputusan apa aja yang bisa dilakukan demi untuk kebaikan bersama ini. Untuk kebaikan sekolah, kebaikan saya, kebaikan kita sebagai kepala sekolah, kebaikan untuk semua itu. Mungkin setelah dia mengambilkan suatu tindakan, baru diadakan evaluasi tindak lanjut gimana perkembangannya. Kalau memang perkembangannya mungkin masih belum maksimal, mungkin kita adakan pemanggilan ulang atau tindakan melalui gimana tindakan selanjutnya gitu. Tindak lanjut. Tindak lanjut dengan evaluasi dan tindak lanjut itu. Kelanjutannya nomor 4 ya Pak ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini sudah Bapak yang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada dasarnya yang efektif ini kita lihat permasalahan itu tidak berdampak ya terhadap inilah suatu kegiatan kita ya. Berarti yang tidak berpengaruh luas gitu ya. Ya tidak pengaruh luas. Khususnya kalau ini kan seandainya kasusnya di sekolah, itu kan berarti tidak berdampak luas di lingkungan sekolah. Jadi kita diusahakan dengan ke teman tadi ya dengan ada dulu itu. Di dalam dulu. Kita tangani gitu. Barulah kalau memang perlu ke pihak keluarga gitu. Tapi pada dasarnya secara umum itu kita ke dalam dulu kita intern dulu gitu. Jadi belum pernah lah Pak ya sampai keluar gitu, belum pernah lah. Belum lah itu. Masih aman-aman. Alhamdulillah itu masih. Oke. Ya Pak, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya Pak. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak di dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini Pak? Tantangan apa, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam menangani kasus-kasus ini? Oh itu, tantangan pertama itu ego yang masing-masing gitu ya. Kalau ego personilnya, kadang kan yang personil ini tidak mau mengakui kesalahannya. Nggak mau mengakui kesalahannya, jadi menganggap dirinya benar. Itu. Kedua, kemudian bisa juga dengan adanya politis masing-masing gitu, politiknya ada kesangkut pautan dengan politik. Kita melakukan kepentingan pribadi kepentingan pribadi sehingga mungkin kita juga susah untuk itu mengambil suatu tindakan itu betul-betul kita ini berdampak biasanya salah ngambil suatu tindakan berdampak terhadap kita juga termasuk kelas sekolah itu. Meskipun itu dia salah itu ya. Itu yang menjadi tantangan kita. Betul-betul harus ego tadi, ego dari personel itu yang kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan itu tadi ya Pak ya, egonya. Kemudian yang kedua ada makna maksud kepentingan pribadinya masing-masing. Itu yang jadi yang menurut Bapak paling sulit ya. Yang sulit itu. Tapi itulah kita harus
harus istilahnya jeli lah di situ. Yang apa yang harus kita lakukan supaya masalah bisa selesai, tidak berdampak terhadap yang bersangkutan, berdampak lingkungan, berdampak kepada kita itu. Jadi berarti dalam pengambilan keputusannya juga harus tepat ya Pak Harus ya? tepat gitu. Supaya tidak berdampak kepada lingkungan Mengambil sekitar. benang di dalam satu misalnya. Apa sih istilahnya? Benang di dalam tumpukan tepung ya Pak ya? Gitu. Itu kan kalau diambil gini kan taburan. Oke. Kemudian yang selanjutnya, apakah Bapak di dalam menangani kasus-kasus seperti ini memiliki jadwal tertentu Pak? Ada jadwal-jadwal tertentu ataukah misalnya kalau ada kasus baru ada jadwalnya gitu? Gimana Bapak menyikapi ini? Sebenarnya untuk langkah preventif biasa kan kita melalui rapat bulanan gitu. Pembinaan kan, rapat pembinaan gitu. Tetap ada mungkin kita bisa lakukan lah itu untuk pembinaan terhadap personil atau lingkungan gitu. Kemudian selanjutnya mungkin ada insidentil gitu. Yang insidentil ya? Yang insidentil kalau ada kasus gitu. Ada kasus kita tangani. Tergantung juga ini apa perlu cepat atau lambat penanganannya. Kalau dianggap perlu cepat ya mau tak mau kita harus cepat. Kalau cepat berarti kan harus dijadwalkan segera itu ya, harus ya? segera. Tapi kadang juga masalah itu mungkin enggak apa-apa besok lusa itu kita anukan. Jadi berarti, kita perencanaan lagi gitu. Berarti tidak mesti ada terjadwal khusus ya Pak ya. Kecuali untuk rapat bulanan tetap ada, rapat dinas bulanan itu untuk penanganan kasus-kasus yang umum ya Pak ya. Kemudian kalau Bapak bilang tadi di insidentil ada yang yang harus segera ditangani, baru Bapak jadwalkan khusus gitu ya Pak ya. Berikutnya Pak, kira-kira adakah faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan untuk menangani kasus-kasus ini? Saya kira teman sejawat itu. Teman sejawat ya Pak. Teman sejawat sangat mempermudah. Apalagi kalau ada keluarga yang berhubungan dengan yang bersangkutan. Kalau seandainya kasus itu terjadinya di lingkungan sekolah? Ya teman sejawat yang paling. Teman sejawat ya Pak. Teman sejawat yang paling diutamakan itu untuk membantu. Gitu. Iyalah jadi teman-teman sejawatlah yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam menangani pengambilan keputusan dalam menangani kasus-kasus ini ya Pak ya. Kemudian yang terakhir nih Pak, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, dari pertanyaan Bu Dwi dan saya, kira-kira menurut Bapak di dalam penanganan kasus dilema etika dan bujukan moral ini, kesimpulan utamanya yang bisa menjadikan pembelajaran bagi saya nantinya selaku guru penggerak ya Bu Dwi ya, itu apa saja Pak? Setiap suatu lembaga dimanapun pasti ada kasus ini. Ya. Pasti mau tidak mau, suka atau tidak suka pasti ada ya. Cuma tergantung kita lagi menangani, menyikapinya. Kalau kita sikapi dengan tenang, yang dilakukan dengan sesuai dengan prosedur, pertimbangan yang matang, insya Allah ya, kasus itu akan bisa terselesaikan. Berarti apa tadi itu kesimpulannya bahwa setiap kali ada kasus, maka tindakan yang harus kita lakukan itu adalah kita melakukan identifikasi dulu, kemudian setelah melakukan identifikasi, yang berikutnya kita memanggil pihak-pihak yang berkepentingan ya Pak ya, kemudian mencari latar belakangnya, mencari latar belakang dari kasus itu, kemudian
baru bisa mengambil alternatif alternatif penyelesaian yang masalahnya. penyelesaiannya Mengambil alternatif penyelesaian masalah, barulah dibuatkan satu keputusan keputusan final. bersama gitu. Nah, keputusan Dan bersama. mengambilkan tindak lanjut Kemudian melakukan satu tindak lanjut ya Pak ya. Iya. Dan keputusan ini pun diambil yang apa namanya istilahnya tidak keluar dari jalur, kemudian juga yang apa sih tadi yang kepentingan bersama gitu, mengakomodir semua kepentingan bersama ya Pak ya. Untuk kenyamanan kita bersama dalam keluarga besar itu. Jangan sampai nanti yang bersangkutan nanti dengan adanya kasus menjadi tidak nyaman. Nah, inilah perlu dukungan ke semua pihak pihak itu. Oke Pak, baik, itu saja pertanyaan dari kami. Jadi ini pembelajaran untuk kita juga ya. Mudah-mudahan kami nanti bisa mencontoh pengambilan keputusan yang Bapak lakukan. Jadi ini jadi pembelajaran kami. Saya yakin dan percaya bisa ya. Walaupun bisa lebih baik lagi. Ya, amin. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Apa kabar Bu Suryani? Alhamdulillah kabar baik, Bu Aristi, Bu Rima. Gimana kabarnya juga nih berdua calon guru penggerak nih? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih ya Bu. Ibu sudah menyempatkan waktu buat kami hari ini. Kami ingin menyelesaikan tugas kami di guru penggerak pada modul 3.1 mengenai analisis tentang penerapan proses pengambilan keputusan. Jadi kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah minimal 2, 3 boleh, dan alhamdulillah Ibu berkenan untuk kami wawancarai. Mohon maaf sebelumnya ya Ibu mengganggu waktunya. Enggak juga, saya malah senang bisa terlibat di program guru penggerak angkatan ke-7. Jadi bisa sharing pengalaman kepada Bu Aristi dan Bu Rima. Kayaknya kita langsung tudupin aja ya Bu ya. Boleh, Ada silakan. beberapa pertanyaan nanti yang akan kami sampaikan. Mungkin kami akan bergantian. Ada 8 poin yang mungkin nanti akan kami tanyakan. Mungkin nanti dari saya 4, kemudian dari Bu Rimanya ada 4 pertanyaan. Izin Bu untuk pertanyaan pertama dan keempat nanti dari saya. Untuk yang pertama Ibu, apakah Ibu mempunyai kasus atau kejadian yang mengharuskan Ibu untuk mengambil sebuah keputusan? Dalam proses saya sebagai kepala sekolah mungkin banyak cerita ya, banyak peristiwa yang mana saya harus mengambil suatu kebijakan, keputusan yang mana di antaranya termasuk juga bujukan moral, kemudian termasuk juga bagian dari dilema etika. Nah, di beberapa item bujukan moral itu salah satunya adalah mungkin tentang bagaimana kedisiplinan guru-guru dan tenaga kependidikan dalam proses waktu kerja di situ. Yang mana saya katakan itu bujukan moral adalah waktu itu kan sudah ditentukan berapa jam wajib seorang pendidik atau tenaga pendidik bekerja di ekosistem sekolah. Jadi mungkin selama ini saya sebagai kepala sekolah diajak bertoleransi ya, karena beberapa guru punya tanggung jawab mengantar anaknya ke sekolah, atau beberapa guru juga ada suatu peristiwa gitu kan, entah keluarganya yang sakit, orang tuanya yang sakit, sehingga meminta bertoleransi untuk agak terlambat datang masuk bertugas gitu kan. Nah, beberapa peristiwa juga yang dilema etika itu berkaitan banyak hal gitu kan. Salah satunya selain peraturan juga, bagaimana guru-guru saya itu bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses belajar mengajar itu sesuai dengan tupoksinya. Seperti itu. Kompleks juga ya Bu ya, Iya. masalah kedisiplinan yang pasti, karena kita harus juga
bertoleransi dengan kesibukan rekan-rekan Dewan Guru. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan ketika Ibu mengambil keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ini untuk kasus-kasus di mana kepentingan yang sama benar, sama-sama benar gitu. Jadi dan keduanya mengandung unsur kebajikan. Oh, oke. Sebenarnya kan kalau pada prinsipnya itu kan yang ingin saya lakukan tuh bisa memang prinsipnya peraturan gitu kan. Jadi kalau sudah peraturan itu kalau dibujukan moral itu kan benar dan salah. Kalau dia tidak ada halangan karena bertoleransi hanya karena mengantar anak, apakah setiap hari ini guru harus terlambat gitu loh. Jadi itu seperti bujukan moral, saya harus mengizinkan ini guru untuk terlambat setiap hari karena alasan mengantar anak, jam macet segala macam, sehingga saya berpikir ini salah kalau dibiarkan. Jadi sudah bujukan moral itu saya ambil kesimpulan saya tidak bisa bertoleransi untuk keterlambatan dengan alasan mengantar anak ke sekolah. Banyak hal yang bisa saya lakukan, salah satunya mungkin komunikasi secara personal, kemudian bagaimana secara humanis membantu mencari solusi bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya tersebut sehingga tugas mengantar anak juga bisa terlaksana dengan baik. Kemudian dia juga bisa mengikuti aturan yang sudah diterapkan di sekolah berdasarkan kesepakatan kerja bersama-sama yang kita buat gitu, seperti itu. Nah, kalau tentang guru yang terlambat karena orang tuanya sakit atau anaknya sakit, berarti kan prinsip yang saya gunakan tuh berbasis rasa peduli. Nah, rasa peduli ini walaupun dia sebenarnya salah dengan terlambat, dari sisi kemanusiaan setiap individu itu kadang-kadang harus bisa ditoleransi. Jadi dalam batas waktu tertentu saya masih mengizinkan, cuman kita komunikasikan lagi sampai kapan itu masih bisa ditoleransikan gitu. Dan kembali lagi kan, kalau semua kebijakan yang kita ambil itu kan paradigmanya berkaitan dengan individu orang tersebut, masyarakat, peserta didik, sehingga kalau misalkan terlambat mengajar harus ada solusi nih, kelasnya diajar oleh siapa sebelum guru tersebut hadir di ruang kelas. Kemudian kembali lagi rasa keadilan, apakah ini adil juga buat guru-guru yang hadir tepat waktu, kemudian apakah rasa kasihan saya tadi berarti keadilan buat yang lain versus rasa kasihan terhadap guru yang mungkin mengalami peristiwa tersebut. Pada akhirnya karena sudah hampir seminggu sekali kita selalu refleksi terhadap kesepakatan kerja kita, kemudian tujuan selama pembelajaran di sekolah, termasuk program-program yang kita lakukan bersama, sehingga permasalahan yang dihadapi itu bisa kita selesaikan bersama-sama. Karena saya memposisikan diri juga, seandainya saya berada di posisi guru tersebut, gitu loh. Nah, kalau yang bujukan moral ini kan sudah tidak bisa diganggu gugat ya. Tapi yang peristiwa orang tua sakit atau keluarga yang sakit, kita harus berpatokan, seandainya saya sebagai kepala sekolah mengalami musibah tersebut, apa yang saya inginkan dari orang lain. Jadi lebih ke sisi kemanusiaan, kemudian berdiskusi dengan guru-guru yang lain, sehingga guru-guru yang lain ngerasa tidak ada kezaliman buat mereka. Oh, kok saya harus on time ngajar, kemudian kenapa saya nggak diizinkan kalau yang ini juga diizinkan. Jadi ada ruang memang untuk diskusi secara personal terhadap guru yang bersangkutan, tetapi kita bawa juga peristiwa ini, permasalahan ini di forum refleksi mingguan. Baik. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan ketika ada kasus-kasus yang seperti ini?
Ya, kembali lagi ya, sebenarnya kan komunikasi. Ya, komunikasi ketika guru tersebut meminta izin, maka kita akan menggali fakta-fakta, benarkah ini orang tuanya mengalami peristiwa tersebut. Kemudian kedua, pengujian lah benar salahnya atau benar-benar ya kan. Ternyata walaupun kondisi orang tuanya masuk rumah sakit gitu kan, atau masih melalui perawatan di rumah, ternyata guru ini nih masih bisa ngajar, nggak izin seharian gitu kan. Berarti sebagai anak dia benar untuk tetap mendampingi orang tua tersebut. Sebagai seorang guru, tenaga pendidik, ASN, dia juga benar masih melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian kadang-kadang ada trilema ya, gitu kan. Dari diskusi tersebut ada ide-ide baru yang bisa kita sampaikan kepada guru tersebut yang mungkin selama ini belum terpikirkan oleh beliau, bagaimana cara ketiga agar kendalanya untuk tidak terlambat itu juga tidak dilakukan sering-sering, atau dia tetap bisa ngurusin keluarganya. Mungkin salah satunya bisa berbagi waktu ya dengan keluarga yang lain, atau dia bisa di jam mengajar gitu kan selesainya, karena kerjaannya kan nggak full sampai selesai seperti itu, sampai full 24 jam kan, hanya sampai di jam 12 sudah selesai. Aktivitas untuk ngurus orang tuanya tersebut bisa bergiliran, atau nggak harus dia setiap pagi ya kan ke rumah sakit menjenguk orang tuanya, jadi bisa bergiliran dengan orang yang mereka bayar, atau asisten rumah tangga atau keluarga yang lain. Jadi selain komunikasi yang baik, kemudian kita diskusikan di forum bareng teman-teman rekan guru yang lain, kita memberikan opsi ketiga juga agar permasalahan ini bisa sama-sama nyaman di semua pihak. Jadi intinya komunikasi ya, Bu, ya. Betul. Personal, Komunikasi, yang secara ya. humanis ya, Bu. Rasa kemanusiaan kita Kemanusiaan, sebagai manusia. Bisa meraba ya, Bu, ya, meraba perasaan. Ya, kalau kita di posisi itu kan kita juga ingin dimengerti nih, Ya, gitu betul, loh. Ibu. Baik Ibu, kemudian menurut Ibu kira-kira yang paling efektif dari hal-hal yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk menangani masalah dalam pengambilan keputusan, khusus yang berhubungan dengan dilema etika, itu yang paling efektif menurut Ibu tuh yang gimana, Bu? Ya kembali lagi kan, kalau kita mengambil keputusan itu harus punya prinsip lah ya kan. Apapun permasalahannya, apapun peristiwa yang terjadi, minimal prinsipnya kita tuh harus jangka panjang. Hasil akhirnya apa ya? Gitu. Yang ingin kita capai terhadap semua kendala, yang nanti keputusan itu hasil akhirnya sama-sama buat nyaman semua pihak, seperti itu. Dan yang kedua adalah prinsipnya kalau sekolah ya peraturan, tata tertib itu kan. Yang terakhir rasa peduli. Jadi 3 prinsip itu yang saya utamakan dalam setiap mengambil keputusan. Selain itu adalah 4 paradigma. Apakah keputusan saya ambil itu berlawanan antara individu versus masyarakat, yang mana kalau tata tertib ya dilanggar oleh guru kan pengaruhnya tidak hanya ke individu guru tersebut ya, Bu, ya, atau siswa ya, termasuk kan aturan kan ke siswa juga, nggak hanya guru juga kan, tapi versus masyarakat bisa nggak tiba-tiba jam 9 waktunya bel masuk, anak-anak masih berkeliaran, pasti itu buat nggak nyaman orang-orang yang melihat, oh sekolah ini berarti aturannya nggak baik nih, gitu, seperti itu. Jadi paradigma individu melawan versus masyarakat, kemudian rasa keadilan versus rasa kasihan tadi yang mungkin sudah saya jabarkan detail ya. Kemudian kebenaran versus kesediaan, mungkin salah satunya adalah biasanya kan di sistem kerja ekosistem sekolah ini, atasan itu biasanya banyak
nggak semua mungkin guru deket, hanya beberapa yang mungkin bisa diajak untuk berbagi ide, inovasi, kemudian untuk menyelesaikan masalah per kasus. Nah, kadang-kadang kalau misalkan ada permasalahan yang deket sama kita gitu kan, misal kayak dana bos nih harus ada THR segala macam gitu kan, mikirnya ini bener nggak ya, lawan kesetiaan gitu kan. Kalau nggak dikasih THR berarti guru-gurunya nanti Gimana ya? gimana ya gitu kan. Tapi kembali lagi kalau soal pembagian THR dengan menggunakan dana bos itu jelas-jelas salah. Iya. Alurnya adalah hukum. Tapi kalau pembagian THR misalkan wirausaha yang kita lakukan dengan kantin, koperasi, kemudian fee jual buku atau segala macam yang dikelola, nah itu kita bisa lakukan. Jadi trilemanya berlaku di sana. Banyak hal. Kemudian nah jangka pendek atau jangka panjang. Misalkan kalau ada peserta didik kita yang bermasalah nih gitu kan, memang sudah tidak mengikuti aturan, tidak mengerjakan tugas dengan baik, terus anaknya juga kemarin ada sedikit kasus mungkin anaknya hiperaktif dan sering banget kita memanggil orang tuanya gitu kan, sudah berulang-ulang kali. Dari sisi kepemimpinan mungkin kita udah mulai capek ya, ini anak udah ambil jangka pendek keluarkan saja gitu kan. Tapi kalau kita mikirkan jangka panjang lagi, ini anak kalau dikeluarkan nggak nyelesain masalah. Tapi bagaimana ketika ini anak dikembangkan bakatnya, kita sentuh lagi dari sisi mengapresiasi, dan kemarin kita lakukan di literasi. Nah, solusinya di literasi dan anak ini terbaik, peserta didik terbaik ya Bu Rima ya, dan sekarang jauh lebih bisa diatur karena dia tahu bahwa saya itu hanya bukan dibully karena kesalahan-kesalahan saya gitu kan, tetapi saya punya prestasi ketika saya dikasih ruang untuk bisa berkreasi. Nah, di literasi itulah ruang anaknya hiperaktif ini bisa mengembangkan bakat untuk bercerita, kemudian untuk bisa tampil, dan endingnya adalah dapat penghargaan peserta terbaik pada saat literasi. Dan ada 9 ambil keputusan di sana yang saya bisa lakukan. Salah satunya tadi mungkin sudah ya, mengenal nilai-nilai ya, nilai-nilai yang saling bertentangan tadi, benar salahnya, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat. Nah, ekosistem sekolah ini yang terlibat pasti banyak sekali. Tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya guru, tapi ada siswa, ada orang tua, ada komite, kemudian kita juga sekarang sudah banyak menggandeng mitra kerja ya. Salah satunya mungkin apa yang dilakukan oleh Bu Rima, bekerja sama, punya relasi, membuat proposal ke BPD, kita goal karena nggak ada perpustakaan dan dapat bantuan beberapa buku perpustakaan yang bisa digunakan dalam program literasi, storytelling ataupun role play. Jadi banyak pihak yang kita libatkan. Kemudian lingkungan di sini kan banyak ibu-ibu tentara juga ya yang ibaratnya sudah mulai digibahin nih gitu kan, tapi gibahannya positif. Mereka berpikir bahwa selama ini cari sekolah di luar yang jauh lebih baik. Ternyata yang kita lakukan beberapa saat mungkin sederhana, tapi bagi mereka itu suatu perubahan yang sangat luar biasa, karena yang dibangun tuh ekosistem, bukan per personal gurunya. Semua orang terlibat, semua orang diajak bekerja sama. Kemudian trilema juga sudah ya salah satunya, dan refleksi. Jadi itu mungkin garis besar paling luar biasa itu adalah refleksi. Jadi setiap pengambilan keputusan, termasuk program PMM yang kayaknya susah banget ya kan, lagi digawe oleh Menteri Pendidikan kan, setiap sekolah tuh nggak diwajibkan untuk masuk PMM, nggak wajib. Tapi mereka diberikan ruang merdeka. Anda mau ambil silakan, nggak ambil silakan. Tapi karena pemerintah tidak mengadakan pelatihan secara personal setiap sekolah kayak bimbingan teknis di K13, maka sebenarnya secara logika ruang belajarnya disiapkan di plafon digital. Dan tidak dipaksa, tapi kalau nggak ada pelatihan berarti kan harus punya kesadaran. Nah, munculnya kesadaran ini perlu proses gitu loh. Jadi saat sekarang kurikulum merdeka itu tidak ada alasan
nggak ada dilatih gitu loh. Tapi kita bisa belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, disinilah ibaratnya pada saat harus menginformasikan, ternyata setelah direfleksikan kagak jalan nih, hanya beberapa orang gitu kan. Nah, dari hasil refleksi inilah kita harus cari solusi nih, karena setiap bulan kan persentasenya selalu di-up nih, sekolah si A, si B, si C. Paling tidak dari sisi kemanusiaan, dari sisi manusia itu ada gengsi dong gitu loh. Kok kita kalah ya dengan sekolah ini yang sudah sekian persen gitu. Pada akhirnya keputusan yang saya ambil dari hasil refleksi dan karena yang senior-senior nih agak gaptek, muncullah ide ketiga yang anak-anak muda, terutama mungkin yang anak-anak honor, kemudian yang masih golongannya 3A, 3B itu kan masih gampang untuk dilatih, yang pada akhirnya mendampingi guru-guru senior. Jadi guru-guru seniornya tetap mengerjakan, yang junior nih dampingin. Jadi tidak ada istilah joki nih gitu kan. Tapi mereka tetap belajar, atau kita bareng-bareng nih setelin video, jadi yang di HP tinggal jalan aja. Kita bahas bareng-bareng. Ini loh maksudnya seperti ini. Kurikulum Merdeka itu seperti apa, P5 seperti apa, asesmen itu seperti apa. Jadinya semua item, semua masalah bisa terselesaikan karena diskusi bareng-bareng. Jadi dari disiplin tadi Bu ya, aturan asal disiplin, imbasnya jauh ya Bu ya. Apa dari sampai kualitas guru-guru, kolaborasi dari satu sumber aja kedisiplinannya Bu ya. Karakter. Makanya kayaknya dari zaman dulu sampai sekarang itu pernah dikatakan bahwa kesuksesan itu kan dari karakter, bukan karena dia pintar, bukan karena dia bejo, itu urutannya keberapa. Tapi yang utama 5 bagian ini kan yang pertama adalah kejujuran. Nah, bagaimana tim di dalam ruang lingkup SDN 62 nih jujur nih terhadap kekurangannya, kelebihannya, permasalahannya, kemudian kedisiplinannya, kerja kerasnya. Itu item-item yang tanggung jawabnya, yang dominan, yang kedepannya bisa buat sukses semua yang ada di ekosistem 62. Alhamdulillah. Inspirasi banget ya Bu. Luar biasa yang apa yang udah Ibu sampaikan, aduh bikin kita kayaknya semangat gitu ya. Mudah-mudahan Ibu dipermudah ke depannya dalam memimpin sekolah ini. Mungkin pertanyaan dari saya sampai di poin 4 aja Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ibu Rima poin berikutnya. Oke Bu, saya melanjutkan dari pertanyaan Bu Ririn ya. Ini saya lihat senyumnya Bu Rina udah manis banget ya, kayak mau buka puasa yang lagi gitu. Masih juhur ya. Ya Bu ya, nomor 5 kita. Saya ada pertanyaan nih Bu. Tadi kan Ibu udah jelaskan panjang tuh tentang apa tadi hal-hal apa aja, kemudian kasus-kasusnya, keputusan Ibu. Nah, yang saya tanyakan ini tantangan. Ada nggak tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Pada saat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, tantangannya pasti ada dong. Banyak banget tantangannya, terutama mungkin dari personal individu yang mengalami peristiwa tersebut. Ya. Salah satunya itu tantangannya bagaimana setiap manusia ini kan kadang-kadang pengen didengarkan, pengen dimengerti, gitu kan, pengen toleransi, gitu kan. Kemudian yang kedua mungkin tidak hanya dari guru ya, dari peristiwa-peristiwa gitu, tantangannya juga berkaitan dengan sistem aturan yang kayaknya pengen diajak toleransi juga ya. Kalau hari Senin maunya aturannya menurut si A gitu ya, hari Sabtu menurut si B gitu ya kan. Jadi hambatan tantangan itu pasti ada, banyak kasus itu pasti ada. Saya berpikir bahwa tantangan hambatan itu bukan membuat saya jadi mundur ke belakang gitu kan. Tantangan hambatan itu jadi salah satu aset yang mana akan memunculkan ide-ide baru, strategi-strategi baru
untuk menyelesaikan setiap peristiwa atau permasalahan yang sedang dihadapi atau akan ditangani. Jadi untuk pelajaran lah ya Bu ya, untuk apa namanya kita anuin kasus tuh jalan keluarnya Iya, seperti itu. jadi punya ide baru, Iya, inovasi inovasi ya. baru Mm-mm. untuk menyelesaikan setiap peristiwa itu punya tantangan tersendiri. Mm-mm. Iya, Setiap kejadian punya tantangan tantangan tersendiri. sendiri. Seperti ya mungkin hari ini ya salah satunya ya dengan raport hilang gitu kan, tantangannya kan pasti ketemu Iya. dengan orang tua yang wajahnya udah ngajak Udah. lain gitu kan. Tapi kita sudah menempatkan diri pada posisi yang pas sebagai seorang pemimpin sehingga itu bisa ada solusinya, ada Penyelesaiannya. Sekolah juga tidak berimbas jelek, kemudian pihak yang ngerasa permasalahannya bisa terselesaikan. Gitu ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu dalam kasus-kasus itu penyelesaiannya mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu? Kalau kasus dilema etika ini kita kan nggak tahu nih kapan peristiwa akan terjadi gitu kan, kapan ibaratnya harus diselesaikan. Yang jelas itu kalau untuk aturan-aturan yang sudah kita sepakati itu ada jadwal. Misal supervisi kelas, supervisi administrasi itu pasti ada masalah nih. Gitu kan, ada beberapa orang yang mungkin masih tanggung jawabnya perlu dibimbing segala macam, maka kita sudah menjadwalkan di akhir bulan semua administrasi kelas baik itu jadwal, rekap nilai segala macam itu harus dikumpulkan dan mungkin saya periksa tanda tangan cap dan di hari berikutnya Sabtu kita langsung refleksi. Jadi lebih ke refleksi ini gini loh, kita nggak mencari kekurangan, oh guru si A ini belum menyelesaikan A, B, C, D, E, F, G gitu kan, tapi mengapresiasi apa yang sudah mereka kerjakan sehingga muncul rasa dihargai dan mereka tahu apa yang memang harus mereka perbaiki dan mereka sempurnakan lagi dari tugas-tugas mereka waktu sebagai seorang guru di bidang administrasi. Nah kalau untuk kasus-kasus tertentu kalau kasus-kasus tertentu dilema etika itu bisa diselesaikan pada saat itu juga atau butuh waktu 3 sampai 1 minggu ke depan untuk menyelesaikan. Jadi tergantung peristiwanya. Kalau misalkan kayak kasus orang tua sakit kemudian dia nggak masuk, sedangkan dia anak tunggal 1 minggu harus menunggu di rumah sakit kan nggak mungkin tiba-tiba sudah datang terus kita selesaikan, tapi kita tunggu nih jangka waktu seminggu seperti apa. Kemudian penyelesaiannya kalau dia nggak masuk yang menggantikan ini solusinya seperti apa. Gitu ya, Bu. Jadi ada yang sudah terjadwal dengan rapi, beberapa program-program sekolah, salah satunya adalah refleksi proses pembelajaran dan refleksi mungkin supervisi dan beberapa program-program sekolah. Ada beberapa pengambilan keputusan yang tidak terjadwalkan, yang peristiwanya mungkin berkaitan dengan sisi kemanusiaan, sisi kepedulian kita sebagai seorang manusia. Jadi tergantung permasalahannya itulah Ibu ya. Jadi waktunya bisa langsung secara saat itu juga atau ada waktu-waktu yang sudah disepakati ya Bu ya. Gitu ya. Kemudian misalnya nih Bu, selanjutnya ya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu itu dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus dilema etika itu? Sepertinya ya kalau kita melihat dari satu sisi sebagai manusia, sisi manusia, kemudian kita memposisikan seandainya kita pada orang tersebut, cara kita berkomunikasi mungkin jauh lebih elegan, ada kepedulian di sana, tidak menjustis, tidak menghukum, tapi kita sama-sama cari solusi bagaimana peristiwa tersebut bisa diselesaikan dengan baik, semua orang terakomodir, semua orang tidak
merasa keadilan hanya berpihak dengan beberapa Seseorang individu ya. sendiri, ya kan. Jadi kata kuncinya adalah kita mendahulukan dari sisi kemanusiaan, budi pekerti, sehingga kita bisa menyentuh hati seseorang tersebut, melembutkan jiwanya, karena kita tidak menghakimi. Gitu. Walaupun kita tahu nih benar salahnya gitu kan, tetapi kesalahan tuh tidak ditimpakan pada personal gitu. Tapi kita lihat dari sudut pandang peristiwa yang terjadi, semua manusia nggak ingin kejadian seperti itu. Misalnya yang dalam penyelesaian per orang gitu, misalnya ada yang dalam suatu kasus, apakah ibu ada seseorang yang paling pantas dibantu itu, ibu melihatnya dari segi mana gitu? Misalkan ada peristiwa yang membantu saya untuk mengambil keputusan, ya kan? Gitu, yang diajak bicara kah gitu ya, iya. penyelesaiannya. Kalau di SD 62 tuh semua orang diajak terlibat, gitu, dengan yang saya termasuk mungkin umurnya yang di tengah-tengah ya kan, ada yang lebih senior, jadi lebih banyak yang komunikasi dengan yang senior untuk mendapatkan umpan balik, kan? Kemudian berdiskusi dengan mungkin orang di luar dari guru atau yang KBM gitu kan, kayak tenaga pendidikan yang bisa lihat nih ke personalnya gitu kan. Kadang-kadang ada kebijakan, ada kepala sekolah nih, orang yang ada di situ baik-baik saja, ketika nggak ada kepala sekolah nih mulai muncul nih sifat aslinya. Jadi ya kita nggak ngeliatin itu sebagai mata-mata gitu kan, tapi sebagai memberikan informasi nih, yang mana sih sebenarnya guru bekerja dengan penuh tanggung jawab, muncul dari kesadaran diri, atau guru yang hanya ingin dipuji oleh atasan. Nah di situ berarti harus ada refleksi nih, bagaimana membina, berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang berkaitan dengan kasus tersebut. Jadi yang namanya satu keluarga itu kita udah benar-benar saling ngisi nih gitu. Jadi tidak mencari, kalau dicari kelemahannya, semua manusia nggak ada yang sempurna gitu kan, semua orang manusia pasti punya dosa dan hilaf. Tapi bagaimana mengakomodir salah satu kekurangan dari tim itu ditutupin oleh tim yang lain. Jadi kita tuh udah benar-benar kayak keluarga yang mana di situ banyak karakter yang muncul sehingga semuanya jadi tim untuk membantu mencari solusi. Jadi tiap-tiap personil ya tahulah masing-masing karakter yang ada di lingkungan itu ya Bu ya. Yang bisa membantu kita mengambil keputusan gitu. Jadi tidak berpijak hanya dari satu porsi. Oh ini orang kayaknya cocok dengan saya dan informasinya hanya didengar dia aja. Jadi semua ini kita dengerin gitu, dan faktanya mata kita melihat nih faktanya nih. Ketika informasi semua kita dapat, faktanya adalah A, maka kita bisa ngambil keputusan yang memang benar-benar adil tanpa memihak oleh kanan dan kiri. Gitu ya Bu. Ini pertanyaan terakhir nih Bu ya. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi, itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Dari semua permasalahan yang ada, sebenarnya butuh kesabaran. Kesabaran untuk semua orang berproses. Butuh kepedulian, rasa kemanusiaan agar dapat menyentuh setiap personal, individu yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Jadi ketika komunikasi yang kita bangun itu sudah dua arah, tidak hanya kita ingin didengarkan, tapi kita mau mendengarkan, semua pihak merasa terakomodir. Dalam hidup itu masalah tetap ada. Kita hidup itu untuk menjalani satu masalah ke masalah berikutnya. Jadi kalau orang sudah tidak punya masalah itu dalam kubur, itu kan sudah ada masalah ya kan, orang hampir nanya ya kan, seperti itu kan. Jadi it's okay, kita ada masalah nggak masalah, tapi bagaimana masalah itu sendiri membuat mental kita jauh lebih bijaksana, membuat setiap individu yang terlibat di dalam sana merasa bahwa tidak ada yang sempurna dalam kehidupan manusia. Tidak ada yang ibaratnya is the best segala hal, tidak. Tetap ada ruang sisi
Allah menguji kita dengan banyak peristiwa yang butuh toleransi dari orang lain, yang butuh bantuan dari orang lain agar bisa backup nih, bisa bantu nih gitu kan. Kalau misalkan kasus-kasus kayak tata tertib atau disiplin itu memang perlu ketegasan. Iya. Kemudian tapi tetap kita mau tanya nih siapa-siapa yang terlibat di sana yang belum punya komitmen bersama, sampai kapan punya batas waktu untuk itu orang toleransi itu kan butuh batas waktu juga ya. Iya. Kira-kira dalam 3 tahun begitu terus ya mau gimana, kita harus punya catatan, lama-lama juga kita harus bisa bikin SP1 gitu kan, atau kalau tidak ada berubah lagi berarti kita lapor lagi ke pengawas. Tapi alhamdulillah sampai detik ini ketika saya menjadi seorang pemimpin, walaupun karakter saya keras, tapi tim yang ada di sekolah ini benar-benar bisa diajak kerjasama dan mereka paham tanggung jawabnya masing-masing. Ya Bu ya, alhamdulillah. Jadi itu ya Bu ya. Terima kasih nih Bu, udah Ibu meluangkan waktu buat kami. Jadi gimana ya? Terima kasih banget Ibu ikut membantu kami dalam tugas ini. Semoga Ibu dilancarkan semua masalah urusan, sukses selalu Bu. Ya, mudah-mudahan calon guru penggerak angkatan 7 bisa menyelesaikan pendidikannya yang masih 2 bulan ke depan, sukses menjadi agen-agen transformasi di ekosistem sekolahnya masing-masing. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sekali. Walaupun mungkin kami belum menjadi pemimpin, tetapi mungkin apa yang Ibu sampaikan bisa kami terapkan ketika kami menjadi pemimpin pembelajaran di kelas kami yang mungkin yang kecil gitu Ibu. Terima kasih banyak Ibu, mudah-mudahan sukses selalu buat Ibu. Sehat selalu lah pokoknya. Amin. Sukses buat kita semua. Kami pamit Ibu. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas kembali. Yuk.